Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Dokter Inspirasi dimanapun Anda berada? Semoga saja Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Amin. Amin ya robbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan kembali membahas hal-hal yang menginspirasi dalam kehidupan kita. Apa kira-kira? Hari ini saya kalau pekan yang lalu atau beberapa video yang lalu saya membahas tentang bagaimana seorang istri yang baik ala Aisyah, istrinya Rasulullah. Nah, hari ini kita coba bahas, kita akan coba berdiskusi seperti apakah cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyayangi istrinya, ya. Kalau dalam pembahasan sih istri-istrinya, tapi jangan dipraktekkan kalau belum adil, ya. Jadi bagaimana cara Nabi Muhammad itu ya membahagiakan istri-istrinya. Tapi kalau saya fokus ke istrinya saja, seperti itu ya. Yang pertama adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memberikan kasih sayang yang tulus, ikhlas kepada istrinya. Tidak dibuat-buat perasaan Nabi itu. Ya, di mana Nabi Muhammad itu selalu memperlakukan mereka dengan penuh perhatian dan pengertian sehingga istri-istrinya itu merasa dicintai dan dihargai. Karena memang kalau hari-hari ini kita mendengar bahwa perempuan itu ingin dimengerti, ya zaman Nabi Muhammad sudah mengetahui itu, Nabi Muhammad sudah mencontohkan itu gitu ya, di mana saling mengerti pasangan gitu. Apalagi seorang istri yang ingin dimengerti oleh suaminya. Maka Anda sebagai suami itu harus mengerti istri kita. Capek mau nyuci misalnya, jangan dipaksa disuruh nyuci, kasihan, laundry. Masa mau berantem gara-gara 6.000 per kilo gitu ya. Atau yang kedua, istri Anda lagi capek ngurus anak, ya, dia nggak sempet masak. Apakah kita harus marah? Jangan, karena sesungguhnya menyuruh istri hal begitu tuh tidak ada dalam Islam. Kita juga dia mau membantu cuci piring, cuci baju, masak itu alhamdulillah. Tapi ketika dia lelah jangan dipaksa, beli makanan kesukaan dia. Jadi istri kita itu merasa dihargai dan dicintai karena istri itu adalah ratu sesungguhnya, dia bukan babu. Ya. Nah, bagaimana selanjutnya yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik. Perempuan itu kan dia selalu ingin bicara yang banyak gitu ya. Maka seorang suami itu harus mampu menjadi pendengar yang baik. Dengarkan istri kita berkeluh kesah, dengarkan istri kita bercerita seperti itu. Jangan sampai istri kita itu merasa tidak didengarkan. Maka kita dengarkan istri kita bercerita. Karena kalau bukan kita, suaminya dia mau cerita ke siapa? Ya, apalagi kalau istri kita kebanyakan mayoritas itu adalah di rumah. Maka jadi pendengar yang baik, dengarkan. Sampai habis apa yang mau dibahas, kita dengarkan seantusias mungkin. Jangan sampai mendengarkan itu tidak dengan antusias. Ya. Selanjutnya adalah memberikan nafkah yang cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan nafkah yang cukup bagi istri-istrinya. Ia selalu memenuhi kebutuhan mereka secara material dan memberikan perlindungan serta rasa aman dalam keluarga. Itu tugas kita sebagai laki-laki itu berikhtiar memberikan kecukupan dalam kehidupannya dia, seperti itu. Di sini tidak diajarkan memberikan nafkah yang berlebih-lebihan, tidak, yang cukup. Ya, agar istri juga mengetahui mungkin tingkat rasa syukur itu gitu. Jadi yang cukup itu ya cukup beli skincare-nya, ya. Cukup membeli kesukaannya, cukup membelikan makanan yang dia sukai, cukup membelikan pakaiannya dia gitu. Gitu kawan-kawan. Sehingga kita yang dicontohkan Nabi adalah memberikan nafkah yang cukup dan juga tidak kalah lupa yang keempat memberikan waktu yang cukup. Jangan terlalu banyak habis waktu di luar. Ya. Karena ketika kita kebanyakan memberikan waktu di luar kepada orang lain, ya, maka kasihan istri kita. Maka kita sesungguhnya adalah temannya dia, sahabatnya dia, ya suaminya, ya teman berbicaranya. Luangkan waktu untuk keluarga itu penting, jangan sampai suatu saat Anda menyesal. Dan Nabi Muhammad contohkan memberikan waktu yang cukup. Di sini tertulis bahwa Rasulullah SAW juga memberikan waktu yang cukup bagi istri-istrinya. Ia meluangkan waktu untuk berbicara, bergaul, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang membersamai istrinya. Sudahkah begitu? Kalau belum, maka minimal disiapkan waktu Sabtu Minggu untuk keluarga. Jangan untuk orang lain lagi. Karena Senin sampai Jumat mungkin kita bekerja. Sabtu Minggu untuk keluarga gitu ya, kawan-kawan.
Dan selanjutnya adalah memperlakukan istri dengan lemah lembut. Kita sama-sama tahu bahwa Nabi Muhammad itu bukan sosok yang kasar. Nabi Muhammad adalah sosok yang pemberani. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau selalu mempergauli istrinya dengan lemah lembut. Sabar Nabi itu. Ya, kepada istri-istrinya itu sabar. Gitu. Maka ini yang menjadi contoh yang mungkin cukup berat, tapi kita juga harus memberikan perlakuan yang lembut. Apa yang Nabi biasa lakukan? Yang pertama, Nabi selalu memberikan penghargaan. Ya, hadiah kecil-kecilan, pulang dari kantor belikan apakah gitu ya, belikan apa, itu juga sangat penting. Dan selanjutnya apa? Memberikan pujian atas kebaikan dan kualitas dari istri-istrinya. Cantik sekali hari ini, enak sekali makanannya. Wah, anak-anak pintar hari ini diajarin uminya. Nah, gitu juga sangat penting. Ucapan begitu membuat istri kita jadi senang, merasa dihargai, dan juga itu bisa menjadi rasa bahwa dia dilemah lembuti oleh suaminya. Ini PR bagi kita semua, bagi laki-laki. Sudahkah kita menghargai istri kita seperti Nabi menghargai istrinya? Dan yang keenam, menghormati dan memuliakan istri, ya, memberikan pujian tadi. Lalu yang terakhir, itu memperhatikan kebutuhannya. Kebutuhan spiritualnya itu harus diperhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperhatikan kebutuhan spiritual istri-istrinya. Ya, ia sering mengajarkan ajaran agama dan memberikan bimbingan dalam hal-hal beribadah. Ya, barangkali memang kita perhatikan lagi cara sholat istri kita. Kita belajar bersama agar tidak mudah tersinggung gitu. Kita belajar bersama. Berwudu yang baik itu bagaimana? Membersihkan kotoran yang bekas, anak kita mungkin buang air kecil, yang bersih itu bagaimana sih dalam Islam agar tidak menjadi najis gitu. Maka penuhi kebutuhan istri kita tuh dengan kebutuhan-kebutuhan spiritual semacam itu. Ngaji bersama, ya, membaca amalan-amalan bersama. Masya Allah, indah sekali. Semoga kita bisa menerapkan itu dalam kehidupan kita ya kawan-kawan semua. Dan itu harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Semoga ini bisa menjadi dan bisa kita terapkan tentunya dalam keseharian kita. Dan juga untuk istri kita biar semakin bahagia. Karena Anda kalau semakin mau banyak rezekinya, bahagiakan istri. Kalau istri bahagia, insya Allah rezeki kita itu juga akan dimudahkan. Karena apa? Karena istri kita itu ridho dengan kita. Sehingga apa yang kita lakukan pun itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kawan-kawan 7 hal yang tentu dapat menjadi inspirasi kita yang kita kutip dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya, bagaimana cara menyayangi dan mencintai istri kita ala Rasulullah yang sudah kita bahas tadi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga tayang ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga saja bisa menambah semangat kita semua untuk sharing dan berbagi di ilmu pengetahuan dan juga ilmu keagamaan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.